Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Al-mukarram muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bil khusus pada pengurus Majelis Al-Badruin, guru Nanang sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim kita atau pengajian kita yang insyaallah baca kitab Sifat 20 Utsman Batawi dan Ma'rifatullah Sulaiman Tarib. Salawat dan salam selalu terhim tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. Kemudian sifat Allah ilmu itu ta'alluq inqisab pada segala yang wajib, pada segala yang mustahil, dan segala yang jaiz. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dengan sifat ilmunya segala yang wajib bagi Allah dan segala yang mustahil. Orang yang menyembah Allah dan orang yang menyekutukan Allah itu diketahui oleh Allah. Orang bertauhid atau orang kada bertauhid, tauhid segala yang wajib, tauhid ilmu mulai wujud sampai takalimun, mustahil lawanannya, dan segala yang jaiz. Sedang yang jaiz itu kan satu aja tulisannya segala, maksudnya segala alam. Seluruh alam ini diketahui oleh Allah. Alam ini jaiz hukumnya tak. Bi'alu sayin awtarkuhu, perbuatan Allah harus kepada Allah memperbuat alam atau kada memperbuatnya. Nah itu ditaruki juga oleh ilmu. Nah, alam semesta, bahwa alam ini adalah nang maulahnya Allah. Mau manusia mengakui kah, mau kada kah, tetap baik itu juga dan diketahui oleh Allah. Orang nama akui Allah sebagai Tuhannya lalu disebut ngarannya mukmin. Orang yang kada mengakui disebut namanya kafir. Jadi kita misalnya setelah paham tauhid kemudian mengamalkan sebab maqam syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, itu nang tahu Allah Ta'ala. Jadi kita kada cukup dalam i'tikad sudah berkuasa Allah, nang berkehendak menentukan Allah, itu dalam makna hidup kita dengan qudrat iradat Allah itu kada dibaca, karena nang mengetahui itu Allah Ta'ala juga. Kita disuruh mempercayai, meyakini, kada dibaca, kada Allah bergerak qudrat iradat Allah, dia yang qudrat itu namanya ada paham, karena ada ta'alluq ilmu, ditaluki kepada segala yang wajib
wajib, segala yang mustahil, dan segala yang jaiz. Mudah kalau tahu daripada ilmu syariat sebenarnya tauhid. Karena kada diapai tetap seperti itu juga. Ada diapain seperti karena diyakini kada boleh ada ragu dan seterusnya. Udah kayak itu bang sudah. Dipakailah sampai orang itu meninggal dunia. Kemudian sama sifat Allah kalam ta'alluq lillah. Sifat Allah kalam ta'alluq lillah kepada segala yang wajib, segala mustahil, segala yang jaiz. Lillah adanya memberi petunjuk. Allah Ta'ala juga memadahkan bahwa Allah berisi sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan segala yang harus pada Allah Ta'ala. Si kitanya meyakini, jadi seluruhnya itu ditaluki oleh 7 sifat yang kada bertaluknya 1. Itu hayatnya. Kitanya sudah masuk la ilaha illallah sudah ada ta'alluq ta'sir, ta'alluq inkishaf, ta'alluq dilalah. Kita mengenal Allah dengan dikenalkan oleh Allah. Bukan ada yang lain yang mengenalkan, Allah juga melewati kalamnya. Itu Al-Quran. Dilalah kalam Allah berkata-kata. Al-Quran kalam Allah dilalah. Adalah kita mengenal kepada Allah. Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Sehingga kenalnya seseorang memang Allah yang mengenalkannya. Nah, dari lelahnya itu petunjuknya. Selesailah sudah mempelajari 6 sifat yang bertakluk masing-masing pada yang dita'alukinya. Ada yang bertakluk kepada mungkin, ada yang bertakluk kepada mawujud, ada yang bertakluk kepada makna, ilmu, wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, setelah itu sudah selesailah sifat 20 dan pekerjaannya. Dibagilah sifat 20 itu menjadi 4 bagian. Sifat nafsiyah, sifat salafiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah yaitu satu aja wujud. Artinya sifat nafsiyah itu hal yang wajib bagi zat selama zat bersifat wujud. Tiada dikarenakan dengan suatu karena. Wujudnya itu sifat nafsiyah, bukan wujud itu zat. Jadi sifat. Di situ ada khilafiyah di antara Imam Asy'ari dan Maturidi. Nah, kita memakai mazhab Imam Asy'ariyah, wujud adalah sifat, tapi sifat nafsiyah. Apa arti nafsiyah itu hal. Hal itu tidak bisa dipandang karena ia hal. Yang wajib bagi zat. Wujud ada, nang ada itu ya zat. Jadi seolah sebutan wujud itu kepada zat, cuma lain zat halnya. Nah, kalau Imam Maturidiyah itu wujud dia sudah zatnya ain zat. Tapi di sini kan ada wujud sifat, tapi sifat nafsiyah itu hal yang wajib bagi zat selama zat bersifat wujud, tiada dikarenakan dengan suatu karena. Jadi sebenarnya memang wujud itu zat itu, cuma karena ini disebut lalu ada sebutan wujud.
Kita kan awalnya bertanya, siapa yang mencipta alam? Lalu Allah, adalah Allah. Lalu sebutan dia wujud itu hal ngarannya. Karena ada di dalam batin orang mukmin. Dalilnya nang apa? Yaitu segala nang ada. Kenapa gerang? Karena nang adanya awalnya kadada. Nah disitulah makna nang ada dikarenakan oleh Allah nang mencipta. Tapi kalau wujud Allah tidak dikarenakan dengan suatu karena ada tadi bang sudah. Lalu ya sudah, artinya Allah ada karena ia hal, lalu disebut sifat nafsiyah. Si wujudnya itu, sedangkan Allah bukan hal, itu zat. Yang hal itu sifatnya tadi, hal yang wajib bagi zat. Zat Allah itu dinamai atau disebut wujud. Lalu ngarannya itu sifat nafsiyah. Orang berjalan lalu ada rumah, ada kelihatan sanda si Udin. Nah lalu ada kan di rumah Udin. Padahal Udinnya ada, cuma orang karena gara-gara orangnya ada kan di rumah Udin. Karena ada yang seperti itu dan seperti itulah lalu Allah maulah agar supaya ada makna penjelasan tentang adanya alam. Karena semuanya mengaku ini dan itu lalu semuanya berdasar apa? Kalau tidak ada dasar martabat di dalam kata ilmu, bahasa kita ini fakta. Ilmu, saya ini fakta, praktiknya itu maka tidak benar. Sehingga lalu ada sebutan wujud tadi. Adanya Allah, ya ada tadi maksudnya. Lalu disambung oleh sifat salabiyah agar supaya berbeda dengan makhluk. Nah, itu supaya jangan menyembah salah di dalam kata menyembah atau meyakini. Cukup Allah ada, dalilnya mengadakan kita dan mengadakan alam semesta dari tiada kepada ada. Cukup itu. Jangan dicari Allah Ta'alanya karena ia zat yang maha suci. Cukup kita mengetahui kita badan kita diulahnya, roh kita diulahnya, tidak. Hiduplah kita dengan Allah dalam hakikat tauhid. Ada usaha Allah Ta'ala cari karena hakikat kita. Hakikat nang maulah itu hakikat kita olahannya. Bahkan alihna si kitanya ini mengakui Allah maulah kan sudah. Hakikat kita Allah Ta'ala. Nah, di wujudnya ini hanya di dalam makna seseorang itu menyatakan dalil bahwa nang maulah aku Allah kayak itu ada. Pasti orang bertanya adalah Allah ada dengan itu toh. Ada sifat nafsiyah hal yang wajib bagi zat. Hal itu kada kawan dilihat. Karena ia kada lepas daripada makna zatnya itu. Hanya sebutan aja. Selama zat itu bersifat dengan wujud. Nah, disebut hal. Apabila orang mengatakan wujud itu sudah ilah ain zat, itu kada lagi sifat nafsiyah, ya sudah zatnya. Tapi duanya itu sama aja di dalam makna hal itu karena ada orang mencari. Lalu wujud itu kayak lain pada zat karena disebut nyain zat kan bisa sebutan lagi. Maka itu kan ada di Al-Quran itu wujud. Karena Al-Quran membicarakan tentang keagungannya, sifat dan takluknya tadi. Allah la kulli syai'in qadir. Wujud cari aja wujud tidak ada. Nah, nang adanya apa? Di dalam martabat tauhid karena ada khalaqa. Dalil Allahu alladzi khalaqa
al-ardi wa ma bainahuma. Khalaqani Allah nang ma'ada akan mencipta. Karena ada ciptaannya tentu nang mencipta ada. Lalu bahasa Arab nang wujud. Mencari jadi Al-Qurannya tidak ada. Orang dibahas oleh orang di televisi, apakah ada wujud ya? Memang ada bacaannya, tetapi ada maknanya, makna di dalam wujud itu. Kalau Allah ada bagaimana? Ada alamnya ini. Maula alam Allah. Lalu disebut Allah itu ada. Bahasa Arab wujud. Pembuktiannya dengan Al-Quran, kemudian fakta alam semesta. Kalau alam semesta ini dialami, ini saya akan berubah. Tapi ya kan berubah. Kita tahun per tahun, dulu musim kemarau, mulai bulan ini sekarang berubah. Kan ada yang musim kemarau, kayak musim hujan aja. Itu kalau alami pasti. Angka itu, arti alami itu apabila api tersentuh benda kering terbakar. Kayak itu alami kan itu. Tapi begitu bandanya basah kan mau terbakar ya. Kadang memberi bekas artinya api karena ada yang menegahnya. Itu basah air. Nah itu kan usah dicari di wujudnya itu. Karena itu sudah makna daripada zatnya tadi sudah. Dan zat Allah kadadai sebab siapapun. Kalau ada yang berkata mun aku kadada juga Allah, nah itu mannya salah. Sebenarnya kalau kadada Allah kadada kita, bukan kalau kadada kita kadada Allah, itu tanpa huruf. Itu mengisah hendak tanpa huruf. Betis ke atas, kepala ke bawah, tanpa huruf. Kita hanya dalil, kita kadada, Allah tetap ada. Kemudian sifat salabiyah. Satu situ aja dulu. Kitab satunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. Tapi pula olehmu bahwasanya ini menyatakan suatu faedah perhimpunan martabat ahadiyatullah atau ahadiyah ajalalul jalal ahadiyatul qaharul qahar ahadiyatul kamalul kamal yang terdapat dalam kitab Sirul Khabir halaman 7 di bawah ada sambungannya tuh. Kemarin sudah dibaca bulan dahulu di inggani salawat tulis salawat itu selama salawat itu tertulis kita mati itu kita nulis seorang salawat nah habis pengajian tulis menulis salawat di selama salawat itu ada dapat ampunan Allah ya udah di dalam kubur kecuali ini hilang saja bahari kan pingsian setahun lo bak orang behilang tulisan. Adapun dari itu maka martabat ahliyat yaitu as-sa'iyah. Itulah yang martabat la ta'yin, artinya tiada nyatanya. Adapun zat Allah Ta'ala sangatlah ia nyata pada insan. Nah ini beliau tidak lagi berbicara tentang mengenal Allah, tapi membicarakan tentang satu faedah ilmu yang diambil dari kitab Sirul Khabir. Ini disebut martabat 7 ini. Makanya ini sangat dalam. Karena salah memaham
bisa jadi Allah Ta'ala, bisa kita kalau salah entah 7 martabat, 3 qadim, 4 muhaddas. Nah, martabat yang pertama ini di dalam martabat ilmu akal. Karena hadiah dan bahasa Melayu asa bisa juga dinamai la ta'yin, tiada nyata, bukan makna tiada nyata, kadang-kadang dikenal maksudnya. Karena Allah Ta'ala tadi, Allah ada tadi jatnya kadang-kadang dikenal karena ada dia yang mengenal bagaimana, sedangkan yang ada Allah aja sulangan, itu kan asal. Lalu bahasa Arab la ta'yinnya kada nyata, artinya kada kabar dikenal. Apa sebabnya? Karena yang lain kada ada. Nah, itu martabat yang pertama di dalam orang mengenal Allah melewati 7 martabat. Adapun zat Allah Ta'ala itu sangat nyata pada insan, maksudnya sangat nyata pada hati kita, hati orang mukmin. Orang mukmin ya Allah Ta'ala dengan tauhid kita sangat bisalah. Tapi itu kalau sudah jahil yang lainnya. Kalau ini masih awal martabatnya hanya satu ahadiyat, kenal karena yang lain kan tidak. Ini berbicara ke awal sebelum adanya yang lain. Lalu di dalam susunannya 7 martabat. Ambilan mereka itu Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa bainahuma fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah mencipta alam semesta ini pada 6 hari dari istiwa di aras. Nah itu dari itu ada 7 martabatnya. Ada ayat lain laqad Al-Qur'an laqad khalaqna fawqakum sab'at tara'iq. Allah ciptalah di atas kita 7 lapisan. Langit itu kan 7 lapisannya. Isyarat kepada 7 martabat. 7 martabat atas tarkida, 7 lapisan bumi tanzil. Nah lalu dari ayat-ayat itu ada rahasia di dalam martabat ngarannya mengenal Allah. Ya 7 martabat, dan ini rata-rata dipakai oleh para aulia. Nang kita tadi di sifat 20 itu sudah. Sifat 20 nah itu kan tadi pecah menjadi 4. Karena amaliyahnya menjadi 4 juga. Tauhid zat, tauhid sifat, musyahadahnya tauhid asma, tauhid apa. Nah 4 nah itu diulah orang di sini di dalam orang jalan ini 7 martabat. Kita lebih mudah jalur itu, jalur sifat 20. Nah ini jalur para aulia. Memang kan mengetahuinya itu ada apa-apa. Supaya kita jangan menyalahkan ingat orang. Cuma sangat dalam ini untuk memakainya. Dia bacaannya dari atas tapi memakainya dari bawah. Kalau memakai jadi dari atas ya jadi Allah Ta'ala. Disitulah lalu ada benar ilmu.
Orang memakai dari bawah tarki, setelah itu Allah Ta'ala nolongi kita lo ganjilnya. Ini makanya dari atas, salah lalu. Susunan ilmunya dari atas, tapi makanya kan dari bawah. Tujuh martabat lalu, nah ini dilatih ada zikir masing-masing nih, latifah, 7 latifah dan 7 nafsu. Jadi kalau setelah mempelajari ini kemudian mengetahui di mana kita, wujud kita di mana, apa nafsu amarah, apa nafsu qamah, apa nafsu mulhimah. 3 nafsu itu kepada orang mukmin. Di atasnya itu udah para aulia. Mutmainnah, radiyah, mardiyah. Terakhirnya kan kamilah. Apa dia mempelajari juga 7 zikir. 7. Lalu waktu amaliyahnya suluk dia. Nah, guru harus ada basic guru murabbi, kemudian melepas seluruh masalah awak dunia. Masalah kehidupan dilepas, digantilah hanya dalam makna kayak kita dengan Allah, kita dengan Allah kayak itu aja. Ada ini, nah itulah barat kelada jalannya. Kita sifat 20 sangat mudah. Tuh sifat 20 pecah menjadi 4, menjadi 2 aja mana istighna ibtikar. Setelah itu kalimah la ilaha illallah, amaliyah karena la ilaha illallah jadi darah daging. Setelah itu jadikanlah satu kata Allah. Ada jadi Allah, zikirnya selesailah sudah di dalam martabat sifat 20. Maka orang itu hiduplah ya dengan Allah. Kan mudah tuh sifat 20. Yaitu orang belajar sifat 20 mulai bahari ya, untuk kemudahan. Asal bujur-bujur bisi guru aja. Yang belajar hanya 3 kitab aja. Sifat 20 lah. Kemudian parukunat. Kemudian tasawuf yang paling rendah seperti penawar hati atau himpunan dari 3 ilmu ini di dalam hidayatus salikin. Si harus salikin tuh ada di atas, ada di bawahnya hidayatus salikin. Asal ada guru yang bujur-bujur ahli dalam itu, tembus saja sampai pada Allah. Gantung guru mana? Sifat 20 Osman Batawi, kemudian perukunan Jamaluddin, tambah penawar hati Ahmad Minangkabut, Ahmad Khatib. Nah itu insya Allah tak buka aja dinding amaliyahnya la ilaha illallah. Kemudian selesai itu kembali kepada amaliyah salawat aja nih, baca Quran, salawat baca Quran jika salam baca Quran jika itu aja sampai mati selamat aja ini akhir. Hanya permasalahannya karena akademisi guru 20 ada bisi guru ada paham, lalu ada sampai-sampai. Kemudian parokonan kita merasa kita pakai, padahal parokonan itulah isi dalam makna mataqarraba ilayya mutaqarribun bisni ma faratu alaihi. Tidak ada sesuatu amaliyah yang bisa cepat tembusnya wasil kepada aku ya hampir dah seumpama nang kupardukan di parokonan itu. Asal wujudnya mulai berwudunya, mulai mengenal airnya, mulai mandinya, kemudian salatnya, kemudian puasanya, kemudian berzakatnya, kemudian bahagianya, sempurnakan baik-baik. Tauhid tadi pulang tuh, tasawufnya pulang tuh. Mengetahui bahwa kita ini punya 10 sifat yang tercela, 10 sifat yang terpuji. Nah itu mata hanya musyahadah pada Allah. Jangan mengharungi orang lain. Kita terpandaian. Lurus saja nih meninya di dalam kebaikan alhamdulillah, entah salah astagfirullah kayak itu terus saja selamat aja dunia akhirat. Orang sudah makrifat, cuma makrifatnya am ngarannya makrifat umum,
dari Allah kepada orang mukmin. Tapi bang Allah menjanji orang mukmin kebalikan malah ainun ra'at la udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Ada ini tadi tertinggi ini. Maka jadilah ia terdinding. Itu sebab wujud guru aja. Kalau ada visi guru insya Allah 3 ilmu itu sama ma'rifat sudah. Cuma ma'rifat masih jalan pertama nih. Itu bang alihnya cari guru. Guru murabi ini. Orang sekata 2 kata aja. Asal bujur yakinnya sampai Allah Ta'ala. Kitanya kan ada anak jahir perguruan yang dilihatnya. Ada maunya. Perguruan ini jahir manusia. Karena manusia kekurangan. Dan seterusnya. Dari situlah lalu tersalahnya kita. Maka jadilah ia terdinding oleh wujud mutlak yang sebenarnya tiada dengan sifat suatu yang belum ada. Wujud alam syuhud. Dinamakan dia wujud mahdhan. Nah, itu salah terciptakan. Ahadiyat itu dinamai karena kadada lagi yang lainnya sifat kadada, alam syuhud pun kadada, hanya wujud mahdhan, wujud semata. Jajat Allah semata itu mahdhan, bukan muhzar. Kan salah tulis orang mahdhan. Za itu diganti huruf dat di tanwini mahdhan, wujud semata. Maka dinamai pula azali, artinya dahulu yang pertama sekali. Dinamai akan dia kun hijab, kun hujat, kun hijab. Orang menyebut kun hujat, kun hujat. Itu bukan jat tapi kun hunya hakikatnya. Hakikat jat ya hadiah dah. Asa ada denang lain. Nah coba lihat, tiada dapat diketahui dan tiada boleh dipikir oleh akal. Tiada sampai pada ilmu melainkan sedikit juga. Karena itu jat samata. Ada yang sampainya ke situ. Apabila orang tadi dari atas lalu memakai jat samata, akhirnya badannya, rohnya jadi jat sama anak. Itulah jadi ilmu sabuk jadi Tuhan dah. Nah itu yang gitu orang mulai dari bawah memakainya, hancurlah nam kita tadi kadada sampai ke atas. Allah Ta'ala yang ada. Begitu Allah Ta'ala bertajalli, Allah Ta'ala juga kadada kita. Bagaimana bisa mau sabuk omong kita kadada. Yang bernama kita badan, roh, hati, sir, itu namanya. Yang kadada apalagi kan itu tuh. Dan dinamai juga tanazzuhu mahdin, itu huruf dat gitu, artinya suci semata. Mula suci belum ada sifat dan segala kelakuan belum ada dan belum dapat nur kadada juga. Ini namanya ahadiyat. Dalilnya qul wallahu ahad. Katakan oleh wahai Rasulullah bahwa Allah nyajatnya itu ahad, ngarannya asa. Lalu di dalam kita belajar tauhid, nah itu beda dengan belajar 7 martabat. Kita ngelih tauhid wah diniatkan ngarannya ta. Dalilnya qul wallahu ahad. Katakan olehmu bahwa Allah asa. Nah, dalam martabat 7 itu awal qul huwallah ahad, ahadiyatullah, kejat semata, ada yang lainnya dan tidak ada yang sampainya ke situ. Ada karena memang letaknya dia ada bisa dikenal. Bagaimana mau mengenal kadada. Nah ini
itu susunannya hanya di dalam pada martabat akal. Artinya untuk agar supaya manusia bisa memaham lalu disusun. Allah kada bersusun. Ada Allah Ta'alanya, ada perbuatannya, ada zatnya, ada sifatnya, ada asmanya, ada perbuatannya. Jadi tidak ada ini itu susunan. Ini hanya di dalam martabat orang untuk mengenal Allah. Hati-hati nih, jangan sampai Allah Ta'ala susun 7 martabatnya. Nah itu tersalah kan, orang ini pada akal aja dalam martabat ilmu. Apabila ada zatnya pasti ada sifatnya, ada lalu lainnya. Tetapi bagaimana ceritanya sebelum cerita itu? Lalu ini cerita awal seluruhnya adalah zat, sifat belum ada. Bagaimana dinamai? Maka ini ngarannya ahadiyah. Qul huwallahu ahad asa. Karena nang lain pun kada ada. Bagaimana latakin kada bisa dikenal, nang mengenal kada ada. Apa nama mengenal kada ada sifatnya, jalurnya kan kita mengenal jalur sifat. Nah, sifat belum ada. Itu cerita makna memecah antara zat, sifat, asma dan apa. Kalau dipecah dulu, karena kalau kada dipecah kayak ini orang tuh pasti akan salah. Seolah sifat itu nambah kuasa, nah luput kena tuh. Seolah nama itu nang ya kada. Kalau kada ada zat, kada ada sifat, kada ada nama. Sebenarnya nama itulah nang dinamai seolah kayak biji. Kalau biji kada ada ya pasti betang kada ada. Ada daun, dahan, ada daun ranting, ada daun seluruhnya. Daun buah, karena kada ada biji. Seolahnya, contohnya. Nah ini kan memecah bahasanya, sifat 20 tadi selesai, dipecah pulang bahasa. Apa tujuannya ini? Agar supaya jangan salah betuhan sifat. Kalau seseorang menyembah kudrat, menyembah iradat, itu hukumnya murtad. Ada itu sifat. Nang disembah itu Allah, la ilaha illallah. Angka itu bacaannya. Turun ke bawah, seseorang menyembah nikmat murtad, seorang menyembah rahmat murtad, seorang menyembah kurnia murtad. Itu kan kayak itu semua nih. Maka orang dipecah orang bahasa nih. Aman tidak, berbahaya kita. Kenapa biar sembahyang nikmat Allah, biar nyembah nikmat ke? Dia nyembah nikmat murtad, biar kan ketuhan ngarannya. Lain gitu orang nih, ini makanya jurang tajam ininya. Kalau sifat 20 aja kita udah Allah Akbar, nikmat Allah Ta'ala. Udah. Tapi kalau ini jangan coba-coba sini, karena dipecah orang bahasa. Di mana adanya nikmat tuh nggak ada zat, main gitu orang nih. Makanya sifat 20 itu sebenarnya kalau ada dipecah cukup aja, tapi dipecah kurang 7 martabat ini. Sifat 20 itu juga asalnya mana ada keluar daripada Al-Quran. Lalu oleh guru orang 7 martabat orang wali aja makai. Nang sifat 20 orang awam dan sidang kemana aja dia akan selamat. Mau malaikat mungkar nakir menjedang selamat aja, sifat 20 aja. Tapi begitu martabat 7 kada ahlinya, bisa. Manusia ini menyedang di dunia, malaikat menyedang di kubur. Mungkar nakir tak. Nanya orang di dalam kubur itu bicaranya nanya itu sidang kalau itu bahasanya. Nah hati-hati kalau itu kadang orang kan bisa berbicara tapi kada paham di mana hendaknya. Dan kedua martabat wahdah. Nah ini beliau sudah pada martabat yang kedua, jalan untuk mengenal, mengetahui keagungan Allah. Artinya asa. Ahadiyah, asa juga maknanya, tapi wahdah asa juga.
karena perhimpunan tanzih dan syabih, tanazzuh dan syabih. Tanazzuh syabihnya itu syabihnya tuh hanang bulat nih, lain hana itu syabih hanang di dada, di dalam dada ha Allah. Asa karena perhimpunan tanazzuh dan syabih ialah mutlak dan muqayyadnya itu. Muqayyad itu non itu ada data mim. Mutlak itu hadiyat tadi jad semata, upanya jadnya itu menghendaki supaya bisa dikena tarbitlah dari jad itu. Nah, sifat tadi lalu dingarani wahdah. Asa tapi kayak dua bacaannya sebenarnya asa. Nah, kayak lalu situ jad asa semata, jad semata. Kemudian ada sifat ini wahdah asa. Allah wajib bersifat wahdaniyat artinya asa. Sedangkan wahdaniyat itu kalau ada pada jad ada diulahnya, tapi begitu ada jadnya ada juga sifatnya. Nah lalu bahasa orang Bali dua tapi satu serupa tapi dua bacaannya. Jadi baca dua, meninya diganakan satu aja. Karena hendak mengenalkan deh. Itulah makna perhimpunan tanzih. Tanzih itu suci dia. Syabih itu kayak ada rupa. Antara suci semata kadang menyerupai, kalau kayak ada sarupa, padahal satu aja cuma kayak sarupa sifat tinggalannya kelakuan jad jurang. Mutlak itu semata-mata kada ada, muqayyad tuh lalu kayak ada yang lain. Ayah orang belajar air lah, air mutlak, air suci menyucikan tak, lalu ada air aja juga. Air yang lain pada mutlak, padahal air aja juga. Tagayir, air mustakmal, air makruh, air mutanajis, nah itu lalu. Seperti laut dengan ombak. Ada satu aja cuma jadi kayak dua. Tiadalah bercerai keduanya itu dinamai ta'ayyunul awal. Ta'ayyunul awal artinya nyata yang pertama. Jatnya dinamai Allah dan Muhammad. Artinya seolah-olah aja itu Allah tuh ya jat, Muhammad itu sifat, tapi bukan Nabi Muhammad lah ini. Nah ini narannya wahdah. Kalau di dalam bahasa tasawuf hakikatul Muhammadiyah ngarannya. Cuma di sini Rasulullah Muhammad. Lain Nabi Muhammad. Kalau di Nabi Muhammad tuh ada tuh sallallahu alaihi wasallam tuh kan ada kalau tuh. Nah, dan Muhammadnya adalah sallallahu alaihi wasallam ada lain Muhammadnya itu. Sedang Rasulullah tidak dibicarakan ini karena hakikat beliau, apalagi kita. Itu kan maknanya tuh. Kita pulang sama kada. Nah ini Allah Ta'ala wan sifatnya, sifat mukalakuannya. Sifat ini kada diulahnya hanya jahir awal daripada rahasia jatna itu. Jadi jatna itu menghendaki supaya dikenalnya. Kuntu kanzan mahfiya adalah aku ya jat tadi perbandaraan yang tersembunyi dicontohkan orang ya ta'yin tu ngarannya arat tu jahir sifat. Aku hendak orang pak bahwa dikenal orang jahir sudah sifat. Setelah ada kata aku menghendaki ada asma. Makhluk tuh halka baru apa timbul? Halka makhluk, lalu makhluk tuh pecah menjadi 4. Nang bangaran makhluk tuh
alam roh, alam misal, alam jisim, alam insan. Tujuannya liya'rifuni, nang di bawah ini supaya mengenal ke atas, bukan jadi aku, tapi mengenal bahwa aku nang maulainya. Liya'rifuni itu. Nah ini belum ada kita, Rasulullah aja belum lagi diceritakan. Cuma hakikat sidin sudah ada di sini. Hakikat Nabi Muhammad itu sudah ada. Ngarannya Nur Ahmad. Nur Muhammad belum lagi. Ini kan jauhnya apabila dipecah-pecah sifat 20 tadi. Pecah menjadi 7. Karena sudah tahu sifat 20 lalu insan mencongkong, insan itu dicari pulang. Karena Allah nyuruh kalau kamu hendak kenal kepada Allah, kenali diri kamu. Nang bernama insan. Bermasuklah jad dengan jad, maka itu dinamai sifat Allah. Dan pada kalimahnya di dalam tashhadu zat bizat, sifat itu ada lain pada jad, tetapi tidak bukan jad, ada lain pada jad, maka inilah lalu alihnya. Sehingga di situ sifat bermasuklah jad dengan jad pada sifat. Jahir bahasa kita atau nampaklah, lalu jatuh menampakkan keagungannya, lalu ngarannya sifat timbul, lalu qudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam. Nah itu timbul lalu ngarannya kadirun, muridun, itu kan nama Allah namanya, Allah nang kuasa, Allah nang itu nah. Dan mana Allah tahu ma'akum aina ma kuntum. Artinya Allah Ta'ala serta kamu barang di mana kamu berada. Ini apabila martabatnya martabat syariat, Allah serta kamu nang bernama manusia nih. Di mana kamu berada, artinya para tolongannya. Pertolongan Allah itu di mana aja kamu berada. Kemudian diketahuinya, dilihatnya, didengarnya. Karena tadi qudrat iradat itu kita pertolongan ngarannya. Itu martabat kita. Allah serta kamu orang di mana kamu berada. Allah itu isyarat jad, kamu itu isyarat sifat. Artinya antara jad dan sifat kada bercerai. Itu maknanya tuh. Kumnya itu tidak hanya sama taka kita, tapi pembicaraan bisa ke rahasia Allah. Nah ini nang dibicarakan di sini. Kalau bangkainya salah-salah aja dah. Wa ma'akum aina ma kuntum, Allah beserta kamu di mana kamu berada, nang beserta itu pertolongannya kan itu al-aunuhu wa ilmuhu wa qudratuhu wa iradatuhu wa itu. Apabila kita biaya wa ma'akum serta kamu, kumnya itu kum sifat, berarti jata huanya itu ada danang lain selain Allah. Dan bermula serta itu tiada bercerai jat dengan sifat, tiada ianya itu lebihan, tiada bercerai jat dengan sifat. Itu kan makna besarnya. Nah ini makna yang kita orang lain ini adalah kum tuh sifat. Kan kada kita makna itu yang tulisan di kitab ini kayak itu. Dan tiada bercerai Tuhan dengan makhluk. Nah ini aunuhu tadi. Allah ada bercerai dengan kita, ada pertolongannya, kekuasaannya, kehendaknya, ilmunya. Kayak itu tuh dilihatnya, didengarnya. Di mana aja kita. Nah, di sini lalu orang memakainya bahwa nang bersatu dengan zat itu adalah sifat, bukan kita. Kita ini kan dia belum bagaimana mau bersatu. Allah di dalam diri kita jadi sama pokoknya tuh. Zatnya itu nggak ada lapas lah tak. Lalu dengan fakta tidak benar, dengan ilmu pun tidak benar. Dinamaikannya sesat kalau tahu karena salah.
Jadi itu udah sifat untuk disebut hakikatul Muhammadiyah ngarannya. Kalau orang namai Muhammadnya hakikat Muhammad. Kalau sebutan orang dahulu bamulah hakikat insan nur. Roh itu nur, hakikat Muhammad sifat, hakikat Allah jad. Ya hadiah tadi. Sebutan nang bahasa orang dahulu. Adapun mawarid dikehendaki kelakuan jad di sini tanpa huruf tulisannya ada. Nah ini sangat tajam nah ini, tapi alang bacaannya nah, ditinggal. Adapun mawarid itu bahasa Arab dikehendaki bahasa kita. Kelakuan jad ya sifat tadi, kelakuan jad di sini nang bernama Muhammad dah. Nang mana ganang disebut wujud ilmu nur syuhud. Wujud ilmu nur syuhud itulah nang dinamai Muhammad tadi nang di atas dia. Kelakuan jat ya sifat diringkas orang jene wujud ilmu nur syuhud. Nah ini kepada Rasulullah ujar orang bahari. Itulah nih ya hakikat asya. Artinya adalah perkara yang sebenarnya, perkara yang maklum. Bukannya perkara segala ilmu. Sekalian perhimpunan wahdah. Bisa orang menamai hakikatu asya. Nah, di dalam martabat di kitab sini sifat itu ngarannya hakikat asya bisa. Kalau kita di dalam susunan hadis, hakikat asya itu nur. Lain sifat. Asyanya itu kembali kepada asya nang jahir. Alam semesta. Nah ini asya itu bukan segala ilmu, tetapi nang maklum. Artinya nang di sisi Allah. Nang sebutan di sini. Sekalian perhimpunan wahdah ngarannya. Seperti min Allah dalam Quran, wallahu bikulli syai'in muhit. Allah Ta'ala itu meliputi bagi tiap-tiap sesuatu. Ini bicara sifat dengan jad. Seperti besi diliputi oleh api. Orang hendak menampak besi, kemudian besi ini dibawa ke pandai. Agar supaya lama besi itu, maka dibana maka api. Akhirnya besi tadi lama. Antara kata besi dan api ini itu hancurnya besi ini itu nah karena kuatnya panas api. Jadi airnya tetapi itu kan masih ada kayak misa. Sedang Allah Ta'ala maha suci daripada misa. Nang malamahkan besi nang jadi air itu bukan api. Itu bahasa kata karena kuatnya tak jadi panas. Api bersifat panas kayak itu menurut. Lalu di waktu orang memendam besi tadi hancur besi itu jadi air. Hilang kalau besinya tuh ada apa panas serta. Jadi air besinya tadi dah ada lagi besi begitu dingin pulang baku besi biasa. Adalah besi itu ada namanya panas. Panas itu dipanasannya api. Kalau bisa antara panas dan api kada kawa. Dah kayak apa bang? Kayak itu bang bacaannya dah. Maka itulah pandangan hakikat kita kepada Allah. Tempat himpunan la ilaha illallah. Ini tauhidnya dan tempat himpunan takbiratul ihram ya Allah akbar dan tempat segala himpunan niat iya lillah.
La ilaha illallah zikir, Allahu akbar takbir, niat lillahi ta'ala, niat lillah. La ilaha illallah Allahu akbar lillah. Tahimpun itu di dalam makna apabila orang sudah sampai kepada ada wujudnya, pandangannya, lalu napane orang tadi baka dengan sifat Allah, hancurlah orang itu juga, lalu naik kejat. Jika inilah jalannya, maka berhimpunlah yang 4 huruf itu. La ilaha illallah habisnya Allah, Allahu akbar, yang dipakaikan Allahnya, niatnya lillah, yang dipakaikan lillah. Disebutlah kalimahnya sisanya Allah, bacaannya apabila dibuang lam awal itu kan tertinggal. Apabila dibuang alifnya maka bacaannya lillah. Apabila dibuang lam awal, yang dibuang alif tertinggal tulisannya, bunyinya lahu. Alif biya Allah, alifnya dihilangkan lillah bacaannya itu, dibuang lam yang pertama lahu bacaannya. Tulisannya tertinggal. Karena kan awal langsung awal jadi lahu, bagaimana nang alifnya di mana-mana? Kan pasti alif dulu dibuang, aja lillah tulisannya. Itu dibuang pulang lam awal baru lahu. Ini kan apabila dibuang lam awal langsung ke lam awal kada bisa. Tulisan awal Allah, bagaimana lam awal dibuang? Jadi lahu, berarti tertinggal tulisannya. Tulisannya apabila dibuang alif Allah, bacaannya lillah bunyinya. Apabila dibuang lam awal lillah nih, itu bacaannya baru lahu. Nah itu nang benarnya dah. Artinya ketinggalan situ, karena tersalah pulang nih. Ngalih kan bisi guru nang membujurakan dah. Ini kitabnya sangat dalam, dia sangat olahan untuk membujurakan dah. Tulisannya sama aja, apabila dibuang alif maka bunyinya lillah. Apabila dibuang lam awal maka bunyinya lahu. Apabila dibuang lam akhir maka bunyinya hu. Apabila dibuang huruf hanya, tiada laba huruf lagi dan tiada dapat lagi dikata Allah. Ada lagi bunyinya. Nah, coba bacaannya nih. Oleh karena itu bicarakan olehmu baik-baik huruf Allah itu pada guru kamu yang mursyid yang boleh mengeluarkan perkataan yang sedikit ini. Perkataan lebih keras daripada batu, lebih tajam daripada pedang. Jikalau tiada mendapatkan huruf Allah itu maka tiadalah sah ilmunya sekalian dan sekali amalnya dan i'tikadnya. Jauhlah ya daripada makam Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tambah salawat kata ala Rasulullah. Inilah jalan sufi namanya. Inilah perjalanan billah. Inilah jalan segala aulia anbiya. Inilah diperoleh ke segala orang arabillah. Tiada mendiakan dirinya. Dan tiada bagi wujud melainkan Allah semata. Ada baginya wujud dan baginya zat, baginya sifat bakan. Itu satu. Artinya pembicaraan huruf itu apabila sudah mengerti bicaranya itu sebenarnya bicara panah lah. Huruf Allah itu apabila dihilangkan alifnya maksudnya sudah ada dipanakan. Hilang dari la ilaha illallah, la-nya itu syarat pada pelajaran yang sudah ada 4 la ilah illa Allah, majajat sifat asma apa. Selesai ini sifat 20 itu amaliyah la ilaha illallah. Ternyata setelah orang mengerti diberi Allah Ta'ala kekuatan dalam dirinya, hatinya zikirnya cukup Allah Allah. Itu bacaan kalau berzikir. Di dalam martabat ilmu kita kan menyembah Allah. Tetapi Allah itu ternyata hanya nama. Apabila dibuangi alifnya bacaannya lillah, dibuangi lam pertama bacaan lahu, dibuangi lam kedua bacaannya hu, dibuangi hu, kadede. Nah lalu masalahnya yang sangat tajamnya nih kadedenya kemana? Itulah disuruh sini cari guru nang supaya kau medahkan kemana kadedenya. Sedangkan Allah ada. Nah disitulah yang kita bicarakan awal tadi. Apabila Allah nama itu hilang huruf-hurufnya itu, kemana hendaknya lagi? Rahasia Muhammad.
Jadi Muhammad itu nang ada, lalu berisi rahasia. Nah, inilah lalu jalurnya la ilaha illallah Muhammadur, kan selesai itu. Nah, yang disebut Muhammad tadi lain Muhammadnya nih, hakikat Muhammadnya ini ya martabat wahdah. Maka kamartabat inilah selesai seluruh pelajaran. Kecuali ke atasnya itu hanya Nabi Muhammad dan orang di bawah kadam sidin. Ada daerah lain. Sidin Rasulullah sampai ke jad dan orang yang di bawah kadam Rasulullah. Artinya sangat sedikit. Yang seberataan sampai di sifat saja. Nah, maka segala arif billah itu tiada melirik situ aja sambungannya. Nah, inilah diperolehnya, maka segala itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayah kepada kita semua. Ampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, menjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan berkasihnya anbiya wal mursalin awliya wa syuhada wa salihin hingga berkah wujud Rasulullah sampai dunia wal akhirah bisri surat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin bil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala bil akhirin. Sallallahu alaihi wa sallam sahabi Rasulullah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma aghnina alaina bi syakaratil maut wa najatan min nar wa afwan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.